A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin, abang kakak, ayah bunda semuanya yang dirahmati Allah. Kemarin saya sampaikan sama abang kakak semuanya tentang salah satu doa yang mudah-mudahan doa ini menjadi salah satu doa yang jadi pegangan kita bersama gitu, bahwasanya kita perlu ada di jalur ini. Doa itu ada di surat Al-Fatihah. Di surat Al-Fatihah surat ke-1. Yang mana tuh kalimatnya ihdinas siratal mustaqim. Dapat tak? Ihdinas siratal mustaqim. Kan Al-Fatihah itu disebut sebagai ibunya Al-Quran. Baca Al-Fatihahnya benar, insya Allah diterima Allah sholatnya. Ihdinas siratal mustaqim, istaqoma yastaqimu. Inilah yang kalau bahasa Melayunya jangan sampai kita nih panas-panas titik-titik ayam, tidak boleh dibekainya gitu ya. Kadang kita semangat, kadang kita melempem. Manusia betul, itu manusiawi, tapi tidak untuk jadikan pembenaran. Bang, kenapa tidak minta ampun bang? Alah Ustaz Fir'aun lebih banyak dosa daripada saya. Orang tuh kalau bandingkan kesolehan tuh sama yang lebih soleh, dia benchmarkingnya sama Fir'aun. Bang, abang kan tidak istighfar? Fir'aun masih lebih banyak dosa daripada saya. Loh, tidak gitu konsepnya. Bisa dipahami kira-kira? Nggak pakai Fir'aun benchmarkingnya. Jangan ambil kiblatnya ke Fir'aun gitu. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus ini. Pemahamannya sederhana sebenarnya. Gimana kita ini terus bisa melakukan kebaikan berulang-ulang. Hari ini berbuat baik, besok berbuat baik lagi. Karena sejatinya abang kakak, kita tuh hidup cuma hari ini. Sama istri kita berbuat baik, sama suami kita berbuat baik, sama siapapun berbuat baik, tanpa harus berpikir nanti kalau orang tidak berbuat baik sama saya gimana Ustaz? Ya tidak ada urusan. Kan kita udah deklarasi, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, yang aku kerjakan ini lillah. Maka di Al-Baqarah awal ini abang kakak, kan kita gini dikasih tahu kan, siratal mustaqim itu siratal ladina an'amta alaihim. An'amta pakai fi'il madhi menunjukkan sudah dikasih nikmat. Siapa contohnya ayamat? Nabi Sulaiman. Itu zonanya kanan atas. Tapi ada juga orang yang sedang sedih, sedang terpuruk, sedang terhina. Bahkan Allah bilang Nabi Yunus tuh masuk dalam perut ikan dalam keadaan hina. Nah nanti insya Allah kisah lebih detailnya Habib Ja'far di ruang kehidupan ya. Tunggu tanggal main ya Beb. Ada request itu Beb. Perbedaan mendasar antara orang-orang yang dimuliakan Allah lewat wasilah kebaikan kayak Nabi Sulaiman kanan atas zonanya, dengan yang kanan bawah. Kan ada dua zona. Masih lupa nggak tuh? Masih lupa ya? Enggak, statementnya tuh masih lupa enggak gitu? Masih lupa ya? Nih. LQ life quadrant. Kan kanan atas. Ini kan inspirasinya dari surat
An-Nisa 479. Insya Allah nanti ada talaki 8 ayat santri sama Yaman. Nah, kanan atas hidup berkualitas tanpa batas. Siapa? Kebaikan yang didapat adalah karunia Allah. Orang ini tidak sombong walaupun udah kaya gitu. Walaupun udah hebat, udah terkenal, udah banyak duit, dia tetap dengan sifat aslinya. Dapat kebaikan, dia sadar betul hadza min fadli rabbi. Itu kenapa di mobil-mobil kita tuh tulisan depan itu hadza min fadli rabbi. Itu dapat nikmat baru ngomong gitu, bukan lagi miskin ngomong hadza min fadli rabbi. Kalau lagi miskin tuh maunya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin rabbana zalamna anfusana. Ini kemarin saya dapat kiriman, Ustaz, ini ada amalan bagus Ustaz, diamalkan 40 hari Ustaz. La ilaha illa anta subhanaka. Ini testimoni itu utang lunas, ini urusan dimudahkan. Nah, saya percaya istighfar itu kan membuka pintu rezeki. Istighfar itu kan bahkan buat yang belum punya anak itu kan disarankan untuk istighfar. Imam Hasan Al-Basri itu kan ditanya dengan 4 pertanyaan yang berbeda, menjawab dengan satu jawaban yang sama. Satu orang kampungnya itu kemarau panjang, kata Imam Hasan Al-Basri, istighfarlah minta ampun. Datang lagi orang kedua, saya ini bangkrut, tidak punya duit, kata Imam Hasan Al-Basri, istighfar minta ampun. Datang orang ketiga, saya tidak punya anak, udah nikah lama, apa kata Imam Hasan Al-Basri? Minta ampun. Datang orang keempat, saya ini punya kebun tapi gagal panen, punya sungai tapi kering, istighfarlah minta ampun. Kata murid-muridnya, wahai imam, kami tidak meragukan keilmuanmu, tapi kenapa 4 pertanyaan berbeda kau jawab dengan jawaban yang sama? Akhirnya Imam Hasan Al-Basri bilang, aku tidak ngomong apa yang aku yang ucapkan, aku menjawab apa yang Allah firmankan. Ini surat 70, nanti kita bahas di ruang kehidupan. Nah, ini abang kakak, kanan atas Sulaiman, kanan bawah itu muhasabah tanpa batas. Minta ampun sama Allah, minta maaf sama manusia. Nanti request di ruang kehidupan sama Habib Ja'far, saya request kisah Nabi Yunus, karena ini ceritanya keren. Falaula annahu kana minal musabbihin, kalaulah Nabi Yunus itu tidak termasuk orang yang beristighfar, bertasbih kepada Allah, karena elemennya kan 3 tuh, la ilaha illa anta, ada tauhidnya, subhanaka tasbih, inni kuntu minaz zalimin, aku termasuk orang yang zalim, istighfar 3 in 1. Maka kata Allah, pasti Yunus ini ada dalam perut ikan sampai hari kiamat. Nanti dia dapat follower 100.000. Nah itu nanti ada buah labu terdampar. Nanti pokoknya Habib Ja'far saya request itu. Jadi ada Nabi Yusuf sama Nabi Yunus. Nanti Habib. Tapi apa kesamaan 2 manusia di zona kanan ini abang kakak? Sama-sama dimuliakan. Jadi abang kakak kalau punya masalah, tinggal pilih, aku mau niru Nabi Yunus atau mau tiru Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dimuliakan karena ketaatan. Nabi Yunus juga dimuliakan karena introspeksi, muhasabah, terus. Hati-hati Ustaz, fi amanillah. Semoga selamat sampai tujuan Ustaz. Dijaga Allah, dilindungi Allah. Barakallahu fikum. Hati-hati Ustaz. Assalamualaikum. Kanan atas, kanan bawah. Siapa yang hari ini lagi sedih? Siapa yang hari ini lagi punya masalah? Siapa yang hari ini saldonya minta ampun? Akhir bulan, akhir tahun, akhir nafas, saldonya udah gitu udah pakai oksigen sempurna dah nih. Akhir bulan, akhir tahun, diskon di mana-mana, semua for sale, tapi tidak bisa ngapa-ngapain. For sale, kurang ajar itu si Saleh, pura-pura miskin dia. Di mall ternyata nama dia semua. Mobil for sale kan, ini for sale, rupanya sale itu bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Inggris. Jadi abang kakak ayah bunda yang baik rahmati Allah, ihdinas siratal mustaqim yang kita baca di Al-Fatihah itu adalah request pertama kita ketika mengatakan iyyaka nasta'in. Ya Allah, tolong saya, bantu saya, bimbing saya. Bimbing apa abang kakak? Salah satu doa yang sering saya minta kepada ustaz-ustaz, guru-guru, orang-orang yang mungkin saya kenal, saya sering minta doa, tolong doakan saya semoga istiqomah dalam kebaikan. Itu kayak udah otomatis gitu. Makanya ada kata-kata istiqomah sampai jannah. Apa? Istiqomah sampai jannah. Kalau dosa, semua kita punya dosa. Dari mulai yang ngomong berputar ke kanan sampai ujung. Punya dosa semua enggak?
Tapi kalau niat dari lubuk hati pengen memperbaiki diri, itu harus ada dulu dari dalam. Habis itu kita bilang sama Allah, bimbing saya ya Allah supaya bisa istiqomah. Kenapa? Kalau mustaqim, kalau kita jalan di jalan yang lurus, kita dapat nikmat sebagaimana orang-orang terdahulu dapat nikmat. Nabi Yusuf yang diceritakan sama Ja'far tadi malam itu, wah, roller coaster betul hidupnya. Makanya Allah bilang ahsanal qasas. Jungkir balik, dibuang, difitnah, dek beradik. Saya tuh justru malah ngambil angle ininya, Beb. Bagaimana seorang Yusuf itu bisa menyembunyikan kekesalannya. Bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam bisa memaafkan adik-beradiknya. Ya kan? Dan dia kan cerita tuh, di situ diceritakan. La tasriba alaikumul yauma, enggak ada dendam hari ini. Dah case close. Bisa dengan sangat mudah Nabi Yusuf itu memaafkan abang-abang. Padahal tengil luar biasa. Bisa bayangkan ya, antum di posisi punya kuasa. Apa kata anak sekarang tuh? Lo punya kuasa. Lo kok sampai langsung tahu? Gaul juga berarti nih ya. Anak gaul, anak jaksel ya. Lo punya apa? Lo punya apa? Lo punya kuasa. Terus? Lo punya duit. Lo banyak gaya gitu ya. Motor gua lo tenggein. Apa artinya tenggein? Tengge itu bahasa Pontianak. Ditongkrongin. Jadi punya kuasa, punya duit, punya jabatan. Bisa nggak Nabi Yusuf waktu itu perintahkan abang aku nih masuk ke penjara loh, shock tapi gitu. Bisa nggak? Bisa sekali bos. Itulah yang saya waktu tanya sama tuan guru, apalah hikmah? Diskusi juga sama Ustaz Salim waktu itu. Kami panjang diskusi tentang memaafkan. Kadang-kadang kalau ngobrol-ngobrol sama beliau-beliau tuh, saya diskusi-diskusi yang sifatnya tuh software gitu, yang kecil, yang perintilan. Saya bilang apa hikmah di balik Taif? Apa hikmah di balik Abu Sufyan dan Hindun? Apa hikmah di balik Fathu Makkah? Kata beliau, kata tuan guru, salah satu hal yang dengan Ustaz Salim ya kami ngobrol-ngobrol. Salah satu hal yang membuat para nabi itu derajatnya sangat istimewa adalah dia punya kesempatan untuk membalas dendam, tapi memilih untuk memaafkan. Itu banyak kisahnya di Quran. Jadi kalau antum memaaf atau meminta maaf kepada orang yang antum pernah buat salah, itu wajib. Memberi maaf kepada orang yang pernah jahat sama kita, itu istimewa. Dan itu bikin sehat. Tapi antum tidak harus percaya omongan saya. Saya lagi ngeriset dengan beberapa dokter yang saya pernah temuin, ya kan? Saya bilang, ini orang yang punya gangguan dengan peredaran darah. Coba Pak Dokter, saya bilang, cek, jangan-jangan orang ini punya dendam. Dan di riset benar. Kalau saya waktu itu ngambil latar belakangnya itu adalah di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau benar, benarlah dia. Kalau rusak, rusaklah semuanya. Ala wahiyal qalbu. Ada yang menerjemahkan qalbu itu jantung, ada yang menerjemahkan itu pikiran, fuad, karena dia mustalahat ini nih istimewa gitu. Tapi kalau rusak, gitu, rusak semuanya. Nah saya bilang, Pak Dokter, coba diriset. Salah satu organ yang penting di tubuh manusia itu kan jantung, karena dia yang memompa darah. Nah orang-orang yang peredaran darah tidak lancar. Habis itu penyempitan pembuluh darah. Pertama tidak lancar dulu. Kalau salah koreksi saya ya, ayah. Saya belajar waktu di Cina tuh gitu urutannya. 1, peredaran darah tidak lancar. 2, penyempitan pembuluh darah, sempit dulu. Yang ketiga, pecah pembuluh darah. Jadi setelah sempit baru pecah. Jantung pompa terus. Kalau pecahnya di otak itu yang bikin stroke. Kalau pecahnya di jantung itu langsung biasanya meninggal, selesai. Nah, peredaran darah yang tidak lancar itu, kalau kata dokter kan karena lemak lah,
Tri, Gli, Serida dan lain-lain. Tapi ternyata ketika ditelusuri ada dendam yang belum selesai. Ada hasad, ada ghillun. Nah, ini jarang dibahas. Ini tengok ya. Antum lihat ayatnya surat 59 ayat 10. Nah, makanya ngobrol sama tuan guru tuh biasanya lebih sering dimensinya dimensi hati. Kayak tasawuf, kayak ya orang nyebutnya, dia bilang tasawuf, ada nyebutnya tazkiyatun nafas. Intinya bahas tentang qalbun salim, bahas tentang ihsan. Obrolan itu obrolan ini gimana hati kita ini bisa lebih tulus gitu. Gimana ini salah satu penyakit yang mengganggu kita itu adalah ghil. Mana ghillun? Ghillun itu abang kakak. Dia dokol, kesal. Tapi kalau di 59 ayat 10 ini wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ada yang aneh enggak ayat ini? Hah? Iya. Harusnya ghillan lil ladzina kafaru. Janganlah engkau jadikan di dalam hati kami kedengkian terhadap orang yang beriman. Udah di screenshot dulu nih ya, supaya ada pembanding. Udah belum? Udah? Nah, sekarang buka surat 8 ayat 5. Ini masih sambungan ihdinas siratal mustaqim. Saya cuma bahas ini aja hari ini. Surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 5 itu bunyinya kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Ada yang aneh enggak ayat ini? Kenapa disebut aneh? Loh. Enggak bahaya tah gitu kan? Harusnya tuh wa inna fariqam minal kafirina lakarihun. Ada yang belum nyambung nih. Saya tengok buku itu, buku tak connect otaknya. Cuma buka-buka Quran, matanya tuh aduh tanggal 25 ya Allah, 26. Kapan masuknya Allah, lama sekali. Enggak ada dah otaknya tuh blank gitu, enggak nampak ayat Quran, Al-Anfal enggak nampak. Enggak ada. Duit tak cukup, nanti balik mana? Gimana ya nanti ya gitu. Maka kadang-kadang saya tuh mau ngasih materi banyak-banyak tuh, saya nengok beban hidup abang kakak udah banyak dah. Berat ya kan? Wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Ini banyak penggerak-penggerak dakwah enggak paham. Karena dari mana Ayaman ngomong gitu? Ya sering curhat, saya kan tong sampah nih. Teman-teman yang baru bergerak 2021, 2020, 2023 ini baru bergerak sekarang nih. Ada yang ngurus masjid, ada yang ngurus surau, ada yang ngurus macam-macam lah namanya. Ormas, orang masjid, gerakan masjid peduli, macam-macam tuh sekarang gerakan-gerakan tentang kemasjidan. Saya ikut bahagia. Wow, semangat kan ikut Masjid Enterprise Bu ya. Saya angkatan pertama Yaman. Allahu Akbar. Foto Yaman. Lama-lama mana orang kita hilang. Kenapa Bang enggak pernah datang lagi? Waduh, Yaman berhadapan sama orang tua gini. Diam gitu. Jadi saya ini malah difitnah Yaman gini. Terus kemana Bang sekarang? Udah lah, saya mau mati ya lah sekarang. Oh, bagus nanti saya sholatkan dulu. Saya tidak nyangka Yaman. Saya kira berhadapan dengan orang-orang kafir, berhadapan sama orang ini. Ternyata saudara sendiri Yaman. Tidak nyangka saya. Abang kemana aja? Saya bilang. Kan udah saya pesankan. Tebal-tebal telinga, lapang-lapang dada. Musuhnya itu depan mata. Masalahnya apa? Hasad. Masalahnya dengki. Salah sangka, dengar informasi cuma setengah. Itu tahu nggak kamu? Kata ibu itu tuh kamu tuh gini-gini loh. Wah, apa? Langsung percaya. Antum kalau dengar orang fasik bawa berita, kata bayanu dong. Jangan langsung percaya.
Dikasih Allah telinga 2 tuh, siapa yang dapat telinga 1? Waktu pembagian telinga 2 ke 1? 2 semua kan? Supaya antum bisa dengar dari 2 sisi. Allah kasih 2 mata. Ini pesan dulu zaman-zaman saya masih muda ya. Sekarang pun masih muda lah. Allah, guru saya itu bilang, kau dikasih Allah 2 mata, 2 telinga, banyak-banyaklah melihat, banyak-banyak mendengar, sedikit kan bicara. 2 mata, 2 telinga, 1 mulut. Itu artinya banyak-banyak melihat, banyak-banyak dan sedikitkan bicara. Yang terjadi sekali ngomong satu ruangan ini kedengaran suara dia. Mama. Kecilkan sedikit volume bisa tak? Geli benar hati kita tuh. Sekali dia ngomong di satu ruangan sebesar ini kedengaran. Banyak kan melihat, banyak kan dengar. Sama kayak saya ini kan sekali ngomong satu ruangan kedengaran. Kedengaran enggak? Nah, itu suara saya maksudnya. Banyak-banyak melihat, banyak-banyak mendengar. Kalau antum dengar informasi, jangan langsung ditelan bulan-bulan, filter dulu. Itu dulu waktu Pak Syukri masih hidup, beliau bilang gini, salah satu keahlian seorang pemimpin adalah kecerdasan dalam mendengar. Kemarin saya nonton di mana ya? Cak Lontong atau apa gitu. Dia pakai headset gitu. Tapi headset itu bukan headset kayak headset pada umumnya. Headset itu saringan teh itu loh. Atau tahu enggak? Saringan. Tahu saringan yang kayak mangkok gini, terus ada gagangnya? Pakai plastik dulu zaman-zaman saya kecil untuk nangkap jentik-jentik. Nah, itu kata siapa? Kata Cak Lontong, orang-orang sekarang perlu ini katanya. Indro atau siapa? Lupa saya, Indro kan. Pokoknya mereka itulah headsetnya. Buat apa Pak? Buat apa Om katanya? Ya supaya bisa menyaring informasi katanya. Itu saringan. Ya kan, walaupun udah jelas gitu, tetap aja ada yang nggak nyambung biasanya gitu kan. Nanti sore habis asar. Kok bisa saringan? Mas Indro Ustaz, oh ya Indro ya. Supaya bisa menyaring informasi. Makanya orang Minang tuh kan, kalau kalau bunting, buntiang. Kalau gunting, guntiang. Oh, kalau kuping berarti kupiang. Salah, talingo. Bahasa Minangnya talingo. Saya nyebutnya RT, rental talingo. Di Jakarta nih, Masya Allah. Saya baru berapa hari tinggal di Jakarta nih. Berat orang Jakarta nih. Banyak masalah. Saya udah menghindar itu ada ya. Ini yang anaknya hilang kaki sebelah lah, yang ini kontrakan, macam-macam masalah umat nih. Saya kayaknya kalau duduk di sini dari pagi sampai zuhur tuh, itu bisa sujud syukur berkali-kali kali saya. Ya Allah, banyak benar nikmat yang Allah kasih. Permasalahan yang aku alami nih, tak ada apa-apa gitu. Ini ayat bisa sampai luar kali ayat kalau nanti bacakan dulu ayat. Nanti kira ustaz dukun saya. Datang satu bawa ayat. Oke, nanti kita jual ayat minum ya. Satu dos beli lo di Muntalan Mart gitu ya kali ya. Saya aman gitu ya. Jadi masalahmu omsetku gitu ya. Anda belanja ada berapa? Azan banyak dapat omset dah. Buka botolnya semuanya. Kan sekarang gitu. Kasih doa. Diamalinnya berapa kali Pak Ustaz? Diamalkan berapa kali? Baca ayatnya, paham-pahami. Bukan untuk diamalkan macam dukun. Itu haraya. Tapi saya nengok itu yang mereka pahami tentang agama ini. Datang ke Ustaz minta air. Tak apa lah daripada dia Ustaz biar silaturahmi tak putus, pinjam lo 100 aja gitu. Masih mending dia minta air. Beli di mana ayat ini? Nanti saya mau tanya gitu ya. Pastikan Anda belinya di Munzalan Mart. Nah, ada duit Ustaz ngambil di dispenser gitu. Agama tuh sebatas itu ya yang dia paham itu. Datang ke Ustaz minta air, minta doa. Salah, enggak ada salah juga. Tapi maksud saya kemarin sudah bahas kan, ada namanya dimensi taubat, dimensi cebok, dimensi bersih-bersih. Yang bikin dosa kita, makanya harus tebus dosa kita. Nah, ilmu yang mahal dari ilmu yang mahal dari Life Quadrant itu adalah MTB, muhasabah tanpa batas.
Muhasabah tanpa bantah, abang kakak, itu artinya kita terima dengan lapang dada pada saat kita sedang dihina. Lu mah gini, lu mah ini. Iya. Kena tembak-tembak kita, iya. Salah ente. Iya, betul. Siap, salah. Yang bikin kita sakit tuh apa? Masalahnya, atau kita tak terima dengan keadaan itu. Saya tuh nggak bisa diginiin. Aku tuh nggak bisa diginiin, Pak. Gak lebay sedikit. Aku nih suami, kok kamu berani begitu sama aku? Ya udah, anggap aja kafar dosa masa lalu. Istri tuh kadang marah-marah sama kita, kadang-kadang dia ngomel tuh. Lagi kesetanan kadang-kadang kesetanan, kadang-kadang keiblisan. Atau kadang-kadang dia capek, memang lagi tak pengen ngomong, tak usah dipaksa. Dia lagi ngatur mood dalam dirinya gitu. Kita kan kadang, wah ngapain dia diam-diam kayak nih, dia harus sama aku. Enggak, dia lagi pengen kenal, lagi pengen diam, lagi tak pengen. Dia takut kalau ngomong malah nyakitin hati suami gitu. Suaminya harus pandai-pandai dong, ambil minyak jelantah gitu ya. Buang atau sampah maksud saya. Ambil minyak aromaterapi, urut, mau diurut saya gitu. Suka dia tuh. Paling suka kalau ada diurut punggung belakang ya kan. Wah, pijit-pijit kakinya ya kan. Sambil doakan. Kalau saya tuh sambil saya doakan Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillah. Jadi kalau ngurut saya tidak mau ngurut kosong. Nah, itu urut coba sentuh, mumpung halal. Ini istri orang yang nak diurutnya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah. Itu Allah bilang. Makanya hati kita nih harus kita latih gitu. Nah, salah satu cara ngelatih hati itu masalah. Gimana cara melatih hati? Dikasih Allah. Ego kita ini kan besar. Ego plat Jakarta. Apa bang? Ego plat Jakarta? Belakangnya ada L di belakangnya. Udah, kalau misalnya kena bilang, bang, abang salah begini-gini nih. Siap. Gimana bang? Siap salah gitu ya. Siap salah. Terima kasih, antum benar, saya salah. Jadi muhasabah tanpa bantah. Kenapa? Karena maghdubi alaihim waladdallin itu yang disebut Allah, Yahudu wan Nasara yang dimention Allah di Al-Fatihah itu kenapa sih sampai Allah bilang dia ni maghdub? Salah satunya kan penyebabnya Yahudi itu kan dia tahu kebenaran tapi tidak mau mengikutinya, tidak mau mengakuinya. Kalau dolun itu dia pikir dia benar. Sama-sama error dua-duanya. Satu dimurkai Allah, yang satu disesatkan Allah. Penyakitnya sama. Sama-sama salah. Salah sangka, salah kira. Dia pikir dia benar. Muhasabah tanpa bantah, bukan tanpa batas. Tanpa bantah. Ustaz, aku suka sedih nggak jelas, tiba-tiba aja kegelisah itu bisa jadi dua. Satu, karena dosa masa lalu. Yang kedua, itu namanya hammun. Nama penyakitnya apa? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Hammun itu adalah sebuah rasa gelisah. Kalau kata orang Pontianak, tak nyaman perasa. Apa? Ada istilah di Pontianak itu, Bang Fajar, namanya tak nyaman perasa. Perasaan yang membuat orang tuh ngerasa, oh, aku kayak gak enak pikiran gitu. Ditanya makan, ada. Ya kan? Minum, ada. Istri ada di sebelah, suami ada, anak ada, tapi kayaknya gelisah. Nah, itu namanya hammun. Sesuatu itu belum terjadi, tapi kita udah gelisah. Ustaz, gimana ya cara ngadepin kehidupan ya? Begini. Nanti kalau suami saya pensiun, Ustaz, nanti AC siapa yang bayarin, Ustaz? SPP anak-anak. Kapan suami ibu pensiun? 20 tahun lagi, Ustaz. Pensiunnya 20 tahun lagi, Bu ya. Tapi
sedihnya udah dicicil dari sekarang. Dia nyicil kesedihan. Nah, maka Allah bilang di Quran tadi, ini kita skip, itu udah lewat ya, udah beres ya yang tadi ya. Musuhnya kita akan berhadapan dengan orang beriman yang juga punya penyakit hasad. Saya mau balikkan lagi ke Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Karena kita bahas juz 1 nih kan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Saya waktu belajar awal-awal balik ke Quran, ayat ini yang saya jadikan renungan panjang. Saya bilang aku tidak kerja keras dah rasanya, jam 7 pagi. Ini cerita Malaysia ya. Cerita jam 7 pagi keluar rumah. Di Malaysia itu apa kakak? Sholat subuh tuh jam 6.15, 6.20. Saya tuh jam 7 tuh masih gelap tuh udah keluar rumah. Cari duit katanya gitu. Balik-balik setengah 2 malam. Nah, waktu saya ngerenung itu apa kakak? Saya ngerasa saya ini udah kerja keras gitu. Skill marketing saya tuh udah keluar gitu. Kan S2-nya PR. Ilmu public speaking saya udah saya kemas sedemikian rupa gitu. Ketemu orang di Ampang, orangnya pergi ke Pudu. Saya susul ke Cokit, dianya sedang pergi ke Kelang. Jadi tak ada nyambung-nyambungnya nih. Ibarat kalau sekarang tuh antum ketemu orang di Ciledug, orangnya lagi di Tanjung Priok. Lumayan masya Allah tuh kan. Lu di mana? Kok agak-agak meredip ya? Gitu, agak-agak meredip gitu. Meredip tuh bahasa Pontianak. Jauh dah? Mana kemana kalau di Jakarta tuh? Ujung ke ujung tuh loh. Contohnya mana? Ciledug. Ini sini. Ujungnya mana ujungnya? Tanjung Priok ujung. Mana lagi? Kelapa Gading. Dengan Pantai Indah Kapuk misal gitu. Oh dekat itu ya? Oh mana yang jauh kira-kira? Saya tidak paham Jakarta nih. Ragunan? Apa? Priok. Oke. Tidak pokoknya gitulah ya. Aku tidak tahu kan. Nanti saya bayangkan ya kan. Karena bagi saya Jakarta tuh 10 menit ya temunya. Mau kemana pun jaraknya 10 menit. Berapa Bon? 31 menit sampai. Bismillah. Tarik, sit, dah hilang. Bangun-bangun, udah sampai. Pak De datang alhamdulillah. Oke ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Saya sampai berazam abang kakak. Dulu saya pernah kerja di suatu tempat, yang mana di tempat kerja itu kalau sholat pasti lagi rapat dan tidak mau break. Azan berkumandang, udah waktunya sholat. Ini owner, business owner dia, tidak mau berhenti, masih rapat ya terus ngomongin target, ngomongin sales. Kesal betul saya waktu itu tuh. Saya bilang duit tak seberapa, gaji aku nih udahlah segini. Maka sempat berdoa dulu tuh sambil berlinang air mata. Ya Allah, saya bilang saya ini pengen dapat duit dengan cara yang mudah, banyak halal berkah, tapi tetap bisa sholat ke masjid berjamaah. Cuman lah caranya. Sampai Pontianak saya bawa balik doa itu. Sampai hari ini detik ini masih saya pakai doa itu. Ya Allah, aku pengen. Sampai sekarang kan udah saya ajarkan doanya sama antum kan. Ya Allah, tolong bukakan pintu-pintu rezeki baru yang banyak, halal, berkah, tanpa harus bermaksiat kepadamu ya Allah. Udah saya ajarkan dah tuh. Jadi 1 juta bersyukur, bagus. 1 miliar bersyukur, keren. Kan bisa bukan hanya doanya, ya Allah saya pengen haji ya Allah. Kecil benar doa kakak. Doanya tuh ya Allah saya pengen menghajikan orang lain. Gitu baru mantap. Bismillah dah. Keren ya? Gitu. Ya Allah saya pengen umroh ya Allah. Kecil benar. Jadi kan katanya Allah Maha Kaya, katanya Allah Maha Baik. Nih. Doanya takut-takut. Ya saya mah bisa bayar kontrakannya udah cukup Pak Ustadz. Ini coba, ini amalkan ini, saya bilang baca ini. Ya kita coba-coba ya Pak Ustadz ya, mana tahu dikabulkan Allah. Kok kira Allah tuh calo ke? Pala dia. Your head itu. Kan pakai bahasa Inggris biar agak mahal. Kita mencoba-coba ya Ustadz ya, siapa tahu dikabulin. Kok kira Allah tuh calo?
Allah tuh innama amru idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Tapi tanya dong. Apa yang bikin Allah tuh aroda yuridu? Gimana cara ngerayunya? Kalau tanya, Allah bisa enggak kabulkan doa kita? Jawabannya, bisa, terlalu mudah bagi Allah. Saya pertanyaannya, Allah mau enggak tolong ente? Apa yang bikin Allah tolong kita? Kan gitu. Siap. Allah tuh maha menyembuhkan. Allah tuh maha mengayakan, maha memudahkan. Maka saya berdoa sama Allah, ya Allah, ingat saya waktu di warung kopi Tok Aji ada pohon pisang tuh biji. Saya pegang pohon pisang tuh, saking dah greget nih, jual bubur tak laku, ya kan? Jual pecel lele kena kerjakan orang, basi nasinya tuh, berkali-kali basi. Terus keluar ulat dari daun kemanginya, berkali-kali. Beli lagi baru, keluar ulat lagi. Saya bilang antik juga nih. Nggak laku bang. Ganti menu, tak laku gak? Ayam kemangi, apa-apa ya pokoknya saya jual waktu itu, tak laku. Saya bilang aku pengen dapat duit banyak ya Allah, tapi tidak tinggalkan masjid. Nah, makanya itu jadi prinsip di internal Munzalan STW itu, jadikan pilar dakwah, ya kan? Saya bilang, kan saya udah diskusi sama istri sama bunda juga, kalau ada waktunya sholat, tak ada urusan, kita mampir berhenti. Sholat dulu kita, baru kita lanjut aktivitas. Masukkan sholat dalam list perjalanan keluarga. Ini yang mau liburan-liburan, ya katanya kita bersyukur liburan bawa anak, tapi kita sedang bermaksiat bareng-bareng ketika melalaikan sholat gara-gara jalan-jalan. Ngapain kau ke Singapura? Ngapain kau ke Kuala Lumpur? Ngapain kau jalan-jalan tuh kalau sholat ditunda? Kau sedang tidak bersyukur. Kau sedang masuk di zona kufur. Aiman marah? Enggak, ngetes mic-nya nih. Kan banyak yang liburan kan sekarang kan? Bawa jalan-jalan keluarga katanya, bawa anak istri, mau bahagiakan anak istri. Kau sedang membahagiakan manusia, tapi mengecewakan yang menciptakan manusia. Kemarin di mall maghrib, ya Allah, semua sibuk dengan Forsale. All hitam, diskon 50%. Semua yang warna hitam. Warna hijau tak masuk. All hitam aja. Jangan sampai shoppingmu, jalan-jalan ke mallmu, makan-makanmu melalaikan waktu sholatmu. Pesan benar saya nih, abang kakak. Saya pernah di zona sakit, di zona babak belur. Maka saya bilang, kalau antum bikin rundown acara, kalau urusan sama saya begitu, waktu sholat tak ada urusan saya. Kau marah-marah lah, urusan nanti. Yang penting aku tidak bikin Tuhan aku marah. Aku udah pernah nunda-nunda sholat, sakit sekali, dan saya tidak mau ngulang lagi episode itu. Jadwal sholat itu bagian penting dalam rundown ketika saya mau safar. Antum jangan anggap remeh urusan sholat. Makanya aroda yuridunya tidak turun. Coba lihat kelakuan manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tunggu ya Allah, nanggung nih, lagi beliin customer. Nunggu ya Allah ya, lagi rapat. Tunggu ya Allah, lagi ngurusin pelanggan. Tunggu ya, tanggung banget nih, lagi rame dagangan. Begitu diangkat tangan, ya Allah saya pengen duit ya Allah, saya pengen lunas ya Allah, saya pengen sembuh dari penyakit ya Allah. Allah bilang apa? Tunggu ya. Tenang brother. Maka bikin bahagia pictures 15 menit sebelum azan berhenti. Kalau tak berhenti, semua yang ada di situ biar saya yang berhenti kan ya. Ya kan? Gimana Pak D? Pak D? Ini bukan kata saya Pak D. Mau kelar apa dikelarin? Kalau masih saya yang datang bagus. Saya takut yang datang malaikat maut. Tak bisa disogok, kelar hidup lu bos. Kat, kata malaikat maut. Gimana Bang Fajar? Lagi syuting, kat. Kok suaranya agak beda ya gitu. Rupanya bukan Bang Fajar yang mau ngekat kan? Malaikat maut yang ngekat. Apa? Astagfirullahaladzim. Tuh kan? Maka nanti Bang Fajar jauhkan dari pohon ya Bang ya.
Kita masih perlu sama beliau soalnya. Harus panjang umur Bang Fadil. Abang jangan duduk di bawah pohon Bang ya. Kalaupun ada pohon-pohon cabai gitu jalanan. Ya kan? Saya ini mungkin antum anggap saya bergurau, tapi serius loh ini. Kalau yang nge-cut itu malaikat maut, bukan sutradara, bukan produser, bukan director. Karena ada yang dapat julukan director kan. Ini yang nge-cut malaikat maut, selesai bos. Itu kan penghilang kenikmatan. Lagi enak-enaknya bermaksiat lalu kena cut. Alhamdulillah. Coba bilang, lagi enak-enak bermaksiat kena cut. Hilang dong. Lagi party-party. Lagi juga. Kan tiangnya enggak bisa goyang ke kepala aja. Malaikat maut nge-cut. Cut kata malaikat maut. Lagi ngomel-ngomel, alhamdulillah. Aku rela. Kok ini gitu? Enggak gitu konsepnya ya. Apa? Alhamdulillah. Jadi lagi enak-enak maksiat kena cut kata saudara. Aku rela lah. Siapa kan? Lagi jingkrak-jingkrak, lagi salto-salto. Astagfirullahaladzim. Inilah yang kita minta sama Allah, siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi gimana caranya dapat rezeki dengan cara yang mudah? Rezeki loh ya, saya tidak bicara duit. Dulu saya tuh perlunya duit ya, saya pikir. Pengen lunas utang ya Allah, perlu duit nih, gimana cara biar bayar utang? Saya datang ke Kuala Lumpur untuk melunasin cicil utang saya. Di luar ekspedisi saya, di luar ekspektasi maksudnya, karena banyak gak nyambung. Begitu saya datang ke sana, saya udah bawa duit tuh. Utang saya waktu itu 4.000 hampir 5.000 ringgit. Saya cuma mampu bawa duit waktu itu 1,5 juta atau kurang lebih 500 ringgit. Tapi saya tunjukkan itikat baik saya kumpulkan, dapat duit segitu. Akhirnya abang kakak saya datangin temuin. Otak saya masih duit. Saya datang ke Kuala Lumpur, ketemulah sama orang yang saya pinjam duitnya. Masya Allah, tabarakallah. Di luar prediksi saya, ketika saya mau bayar duit itu, dia bilang Pak Lukman, manggil saya itu Pak Lukman. Istrinya yang ketemu saya, Kak Fatimah. Ini saya masih nyari beliau nih. Siapalah yang kenal Kak Fatimah ya? Beliau ini orang Jawa Tengah, Purwokerto, Pekalongan, pokoknya zona-zona itulah. Yang orang ngapak, orang kepenak itu. Orang ngapak, orang kepenak. Saya lagi nyari betul lagi nyari, namanya Kak Fatimah. Kak Fatimah ini istri dari almarhum Pak Jo. Pak Jo itu dulu orang yang bantu saya waktu saya di Malaysia. Saya lagi mencari nih. Jadi kalau ada film tuh saya lagi mencari Kak Fatimah namanya. Ya kan, beliau ini istri dari almarhum Pak Jo. Pak Jo ini dulu orang Lombok, batur-batur Lombok. Orang Lombok, dia punya kelapa sawit. Punya pekerja-pekerja. Nah, saya tuh lagi mencari di mana Kak Fatimah ini. Mau saya temuin. Karena Kak Fatimah ini nemuin saya waktu itu. Dia bilang gini, Pak Lukman, panggilnya waktu itu Pak Lukman. Saya bilang saya jauh datang dari Pontianak, sengaja ke Kuala Lumpur mau bayar utang. Tahun 2000 berapa? 2014 itu. Habis itu, tapi saya belum bisa bayar penuh, saya bilang. Saya masih ada utang kurang lebih yang mungkin sisanya saya baru punya duit sekian, saya bilang 500 ringgit nih. Saya mau bayar. Nah, itu juga yang kami mau bicarakan dengan Pak Lukman. Maksudnya gimana Kak? Pak Lukman, kata Kak Fatimah, suami saya tuh sampai tidak berani ketemu sama Pak Lukman, saking malunya. Dulu waktu Pak Lukman di sini, kami termakan hasutan orang, termakan omongan orang. Lalu kami percaya bulat-bulat apa yang disampaikan itu. Ternyata Pak Lukman tidak seperti yang dibicarakan. Sejak Pak Lukman pulang ke Pontianak, kami ngerasa salah menilai Pak Lukman. Jadi sebagai bentuk permintaan maaf dari saya dan suami, maka hutang Pak Lukman yang sekian ribu ringgit itu kami anggap lunas. Nangis saya. Itu di Pagoh. Pagoh itu kalau dari Kuala Lumpur arah ke Johor. Pagoh, Muar, tuh, ya kan? Batu Pahat. Itu daerah-daerah situ tuh tempat saya dulu. Pengen juga rasanya nostalgia nyari tempat itu lagi gitu ya, rumah itu. Tak tahu masih ada ketada gitu. Jadi saya di situlah
dilunaskan. Nah, itu yang menjadi, kalau antum pernah lihat status saya dulu pernah nulis, kebaikan tidak akan pernah mati, kemuliaan tidak akan pernah tertukar. Jadi saya tuh pulang dari Malaysia tuh dalam keadaan kena fitnah. Dibilang macam-macam. Tapi saya kan di Malaysia pas di Pontianak 2012, 2011 itu, 13, 2014 tuh enggak punya sosmed. Dulu masih adanya BBM ya kan, enggak bisa buka Facebook, enggak ngerti. Karena Facebook salah satu isinya caci maki. Nah, waktu saya dapat pelajaran hidup bahwasanya Allah lunaskan utang saya tanpa harus saya bayar. Di situ saya belajar pentingnya itikat baik dalam melunasi utang. Antum jangan nunggu kaya. Ini pesan saya dari mulai sini ya sampai Ustaz Andika, Bang Fajar, terus keliling sampai pojok sini. Kalau antum punya utang, cicil semampunya, secepatnya. Coba diulang. Takutnya nanti malaikat mau datang. Kan Nabi Muhammad itu dengar ada perempuan berdosa, disolatkan jenazahnya. Tapi begitu dengar orang punya utang, Nabi Muhammad tidak mau solatkan. Soalnya kan itu, Bib. Maka banyak orang bilang gini, ada utang, cicil. Kalau saya enggak. Nih, tulis besar-besar. Ayo semuanya ikut saya. Kalau punya utang, cicil. Semampunya. Secepatnya. 3. Cicil. Saya bawa duit 1.500, 1.500.000 atau kurang lebih 500 ringgit. Naik bis saya dari Kuala Lumpur, lanjut lagi ke Johor. Nemuin Kak Fatimah itu, pengen bayar utang 500 ringgit. Ternyata di luar prediksi saya, utang saya yang 4.500 ringgit itu diikhlaskan sama Kak Fatimah dan Pak almarhum Pak Jo. Mau tak bahas gua. Kayak kan bilang saya nih. Saya ada. Di mana rancak mana ini? Lama tak basuh. Dia lagi nyerahkan diri kayaknya nih. Oh ya, tak sebelah ya. Selama udah ada yang nepuk-nepuk nih. Kalau punya utang apa tadi? Takutnya yang datang siapa? Kat, kata malaikat maut. Yang dikat bukan utangnya, nyawa yang kena kat. Ngapain di kuburan? Nggak bisa demo, nggak bisa marah-marah. Maka saya sering pesan abang kakak yang punya utang, cepat-cepatlah bayar. Konten saya yang tentang utang itu kan viral kemana-mana. Saya kira orang berdoa di situ, rupanya bela diri. Enak aja ngomong, kalau nggak ada uangnya gimana dong? Saya bilang yang banyak bacot gini lah, yang tak lunas-lunas utangnya. TBC, terlalu banyak singsong. Kalau bahasa anunya tuh COCOT. Mana orang Jawa Timur ada sini? Ada orang Jawa Timur? COCOT itu bagus kan? TBC lu. Siapa TBC? Apa TBC? Bayar semampunya, cicil semampunya, cicil secepatnya. Kurangi gaya hidup, itu ya intinya. Nah, kesalahan fatal orang yang punya utang, mudah-mudahan bisa didengar ya. Tadi itu saya sengaja tidak pedulikan sosmed. Ternyata masih, lihat dong kami. Nah, salah lagi. Biasa saya nengok ke sini kan. Mereka komennya apa? Ustaz, fokus dong sama jamaah, jangan ngeliat live terus. Oke, ngomong gitu sama live. Kami kok gak dipeduliin? Kasih nak gile ya. Apa kata orang Sambas? Kasih nak gile ya. Tak ada betul nih. Ngadap kamera, ngadap jamaah, ngomong nunduk pun salah. Ustaz nih SMK bukan mengheningkan cipta gitu. Iya. Ya. Ya ada yang tidak paham saudara-saudara. Ya dia tidak paham kenapa pula mengheningkan cipta. Emang apa upacara Senin gak katanya? Suka kalau bahas-bahas tak nyambung ya. Nanti dia tetap nanya tuh. Kenapa pula mengheningkan cipta? Dia tidak paham, dia tidak update. Utang, cicil, tunjukkan itikat baik. Jadi sambung lagi cerita Kak Fatimah tadi ya.
Kak, saya bilang, saya datang ke sini mau bayar hutang, saya bilang. Enggak, Pak Lukman. Pak Jo tuh almarhum Allah yarhamu. Semoga Allah lapangkan kuburannya. Saya bersaksi Pak Jo orang baik, Masya Allah. Dia bilang, suami saya itu sampai takut ketemu sama Pak Lukman itu karena malu. Ternyata Pak Lukman tidak seperti yang orang-orang itu ceritakan. Kami jadi tahu mana yang benar, mana yang salah. Maka sebagai permohonan maaf kami, saya dan suami, utang Pak Lukman yang 4.000 sekian ringgit itu kami anggap lunas. Walilah ya pantas. Sedih, ya bahagia. Di situ saya belajar, oh, ada cara lain untuk lunas utang nih. Itu baru sekali kan? Belum selesai nih. Warung kopi Tok Haji masih utang juga 90 juta, 86, 97 ke 98 juta. Pokoknya angkanya di bawah 100 lah. Nih, warung kopi Tok Haji itu beres. Akhirnya saya fokus infak beras. Datang lagi, ini cerita utang ya, pengalaman pribadi ya. Ini based on true story, kisah saya asli. Jadi saya datang, lagi ngisi SMK Bang Kakak. Saya ingat betul hari Sabtu. Handphone saya tuh berbunyi, berkali-kali kena telepon, kena kirim, waktu itu masih BBM kalau tidak salah saya. Lagi ngisi SMK, hari Sabtu. Dulu tuh SMK tuh seminggu sekali yang menghadirkan orang ramai. Saya lagi semangat ngomong tauhid. Wah, percayalah pada Allah gitu. Tiba-tiba BBM-nya masuk. Bang Lukman bayar hutang. Apa yang sudah kita mulai harus kita selesaikan. Oh, udah saya bilang investor nih, yang investasi ke Tok Haji. Beliau paling banyak duitnya di situ. Oh, dia bang sebentar bang, pergi saya sama Om Pi, pakai mobil 2 pintu, mobil sport 2 pintu, namanya Wemex. Apa namanya? Wemex. Biar agak mahal tuh kayak bahasa Inggris sebutnya. 2 pintu mobil itu kan, pakailah mobil Primex tuh. Karena waktu itu mobil yang paling bagus di pondok itu. Sekarang mobil itu dipakai untuk buang sampah, ya Allah. Sedih enggak saya. Mau saya modif nanti tuh. Ya. Kasih inilah. Kasih shockbreaker, kasih pasang kanopi gitu di Primex ini. Pasang toilet di atas gitu ya, jadi ada toiletnya. Ya terus kan cukup kan Primex. Datang saya ke situ. Saya sudah dalam posisi tidak mau melawan. Karena udah belajar Malaysia kan, 4.000 ringgit kan. 4.000 ringgit itu kali itu 12 jutaan ya. Nah, itu baru sama Pak Jo tuh hutang saya. Belum sama yang lain-lain. Ada Pak Hasan namanya, ada utang juga saya sama Kak UBA, ada siapa-siapa tuh, ada berapa utang-utang saya tuh. Saya masih ingat, saya list kan. Akhirnya saya datang balik ini. Begitu ketemu sama rombongan investor warung kopi Tok Haji, saya sudah memilih untuk tidak melawan. Nah, yang bikin tambah sedih ya Bang Kakak, rasa manis tak berlawan tuh. Sebelum saya kena tagih itu Bang Kakak, saya pergi umroh dapat hadiah gratis. Mungkin ada yang kenal Kak Nia Nahil, Kak Nia yang di itu. Saya merekomendasikan ke satu travel. Ternyata Kak Nia ini berangkat 18 orang sekeluarga. Pemilik travel namanya dulu Rumi, Rumah Manasik Indonesia. Pemilik travel ini nanya siapa orang yang merekomendasikan sampai ada jamaah yang berangkat 18 orang. Kan terakhir saya umroh 2008 waktu itu. Haji 2004, umroh 2008. Rindu betul pengen ke Baitullah, pengen sekali ke Baitullah tuh. Cuma tak punya duit, belum punya duit. Tapi yakin, berdoa sama Allah, pasti sampai, yakin aku nih. Nyikat WC, saya nyedot debu, ngelap kaca, terus sambil berdoa sampai aku ke Baitullah. Tapi aku tak tahu caranya gimana. Tiba-tiba lagi mau keluar balik ke Serdang, ke rumah Wawa, Tok ya panggil, Tok Haji sini lo bentar. Tok Haji, ada berita bahagia nih. Nah, dulu kami di Munzalan, kalau dengar ada berita bahagia, nomor 1, istighfar dulu SOP-nya. Istighfar lo Tok Haji. Astagfirullahaladzim, malah berdebar. Nah, ini budaya ini udah agak hilang sekarang di Munzalan. Kalau dapat berita bahagia, istighfar dulu. Nah, kalau dulu saya dengan Tok ya tuh, asal dapat berita bahagia, istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Kan makanya dakwah terus tanpa henti, istighfar terus sampai mati. Itu kan tagline di Munzalan. Cuma yang istighfar tidak kita munculkan, simpan di hati aja. Dakwah terus tanpa henti, istighfar terus sampai mati. Tok Haji kata Tok ya. Ini atau masih ada waktu enggak? Atau udah cukup ya, cut ya. Sampai maghrib. Saya tak jadi berangkat nanti. Enak aja memang. Habib jangan nanti yang lanjutkan ya. Kata
Tok ya, duduk Pak Haji. Gimana Tok ya? Saya barusan ditelepon sama yang punya rumah manasik. Beliau bilang, siapa yang merekomendasikan ini? Kata Tok ya, yang merekomendasikan namanya Ustaz Lukman, kami manggilnya Tok Haji. Nah, Pak Nur kata, bisa enggak beliau yang mengawal jamaah umroh? Ngapa pula gitu? Kata ibu yang itu, saya lupa nama ibunya tuh, yang punya rumah manasik, atau travelnya masih ada atau enggak. Kata beliau, tour leader yang harusnya bawa jamaah, qadarullah berhalangan, lagi sakit. Bisa enggak Ustadz itu beliau siapa tadi namanya? Ustadz Lukman itu. Wah Tok ya, kena tanya gitu. Keluarlah ilmu anaknya. Oh dia udah haji gitu. Langsung alumni Gotor, bisa bahasa Arab, lulusan S2. Habis kena. Tok ya tahu sendiri kan? Orang Masya Allah, semoga Allah jagakan Tok ya. Doakan Tok ya, semoga selalu dalam lindungan hadis ya. Itu manusia Masya Allah. Saya pun kadang-kadang tak mampu balas gitu. Sampai sekarang saya jaga betul hubungan silaturahim sama Tok ya. Itu tak berani saya apa macam-macam. Karena saya nengok Tok ya tuh Masya Allah ya. Semoga Allah jaga Tok ya. Itu duit tuh depan mata saya tuh dapat duit hasil jual tanah kapling pas listrik lagi habis. Bukan lagi bunyi, udah mati dari situ. Kalau itu kan masih tit. Cuma saya kan kena berapa hari di sini kan tahu saya jatuh. Pandai mereka tuh jatuh kan. Lampu kamar saya yang jatuh tuh. Air mati gitu. Oh gini SDM nih saya bilang. Pintar mudah-mudahan. Alhamdulillah majelis syuronya tak ada semua kan. Tak ada. Saya disambut sama ya semut-semut hitam gitu lah. Oh gini mudah-mudahan ngerjakan saya nih. Biar Ustaz tuh tidak terlalu sombong kali. Buka air mati. Lagi duduk mati AC. Mati lampu. Oh gini caranya ampun nih. Pelajaran apa yang bisa saya dapat? Itu lagi kira-kira ya. Kan tidak boleh marah, tidak boleh marah. Tidak cerita, tidak curhat juga, tidak biasa aja gitu. Sampai mana kita tadi tuh? Ya nyelepet dikit apa lah gitu ya. Nyelepet dikit. Begitu saya datang ke investor Tok Haji, ya kan? Pergi haji, pergi umroh. Singkat cerita pergi umroh. Dah, berangkat umroh lah. Jam 7 udah mau terbang tuh, jam 6 tuh saya masih tak percaya. Benar ke tak ada nih. Paspor kan masih hidup. Baru balik dari Malaysia kan ada paspor. Begitu Tok ya bilang, Tok Haji, ini paspornya sudah jadi, sudah ditempel visa. Baru saya percaya. Oh betul lah berangkat nih Tok ya, baru lampu bungkus. Wah itu pergi umroh waktu itu tuh, saya tidak ada minta yang lain. Cuma satu aja, minta ampun. Minta apa? Minta ampun. Saya waktu umroh itu yang saya pernah pesan sama Bang Rizal. Waktu kita di umroh mana yang abang ketemu sama saya di hotel itu? Almarhum Kostif kan, kalau tidak salah. Abang sama-sama Kostif kan, Kostifan. Bang, saya bilang, waktu itu masih baru-baru kenal kan, awal-awal. Saya bilang, abang, umroh saran saya bang, abang minta ampun ya bang. Tak usah minta yang lain bang. Kalau punya dosa sih saya bilang. Tak berani saya ngomong itu, tak berani waktu itu. Artis kan mana, saya kan orang kampung. Mana saya berani ngomong sembarangan waktu itu. Sampai sekarang pun tak berani saya. Tak berani saya macam-macam. Astagfirullahaladzim. Dah, saya pergi. Lagi tawaf kan nangis tuh boleh nangis mata kan. Ampun ya Allah banyak dosa ya Allah di Malaysia melalaikan sholat gitu-gitulah. Ini saya pergi ke masjid cuma Jumatan ya Allah pokoknya gitu. Nangis saya minta ampun. Lagi semangat-semangat bawa jamaah rombongan. Innas sofa wal marwata kan gitu kan. Min sya'airillah habis tawaf menuju sa'i kan. Masya Allah. Depan mata saya tuh sekumpulan keluarga besar yang punya saham di warung kopi Tok Haji. Lama tak ketemu, lamo tak basuh. Sekali basuh nih kandang kudo. Ya Allah, tuh bisa bayangkan apalah perasaan saya bawa jamaah di Inna Sofa wal Marwata, di depan saya investor Tok Haji. Saya kan punya utang sama mereka. Apalah image mereka? Laporan tak pernah, duit tak ada, utang belum bayar. Kok bisa-bisanya kau pergi umroh gitu lah kira-kira. Cium tangan saya langsung, assalamualaikum bang, assalamualaikum nek, maafkan saya nek. Bang Lukman di mana? Ini ada dapat ini. Saya langsung klarifikasi, biar dah ini kan lagi pakai kain Arab. Saya kena berangkatkan gratis, saya bilang. Paham maksudnya? Supaya dia tidak prasangka.
sepanjang sa'i itu, dramatis sa'i saya itu. Ya Allah, banyak tempat di dunia nih, ya Allah. Kok di sini ketemunya? Nggak gini konsepnya, ya Allah. Kalau dibikin film bagus kayaknya, Bang. Abang bayangkan lah, saya punya utang 97 juta. Warung kopi Tok Haji 6 porsi ya. Ini jarang saya ceritakan, baru dengar kan? 6 porsi bubur yang tak laku, bisa bayangkan enggak? Ya Allah, saya saat itu campurlah antara air keringat, air mata, air liur itu campur semua. Ngapalah di tempat ini. Saya pikir udah selamat kan. Sofa marwah beres. Dulu kami tuh jamaah tuh semangat minta umroh yang ketiga. Tankim udah, Jikrona udah. Masih pengen lagi. Dulu kan umroh tuh panjang-panjang. Ini 12 hari tuh waktu enggak banyak ini. Enggak macet juga 2012. Minta ke Hudaybiyah gitu. Jauh enggak Hudaybiyah? Jauh kan? Hudaybiyah. Oke Bapak Ibu, wah saya semangat cerita tentang Hudaybiyah. Yang saya tahu lah, yang saya mampu. Begitu sampai di Hudaybiyah, kami turun dari bis. Jreng, turun, ada rombongan itu lagi. Bang Lukman ketemu lagi. Mak jauhnya ke Hudaybiyah. Kalau ketemu di Zamzam Tower gitu bagus. Ketemu di Hudaybiyah, saya rasa udah ujung dah. Mau kemana bang? Kata dia, ya jamaah minta ke Hudaybiyah. Saya bilang kurang asap jamaah. Nah. Itu supaya ketemu lagi di Hudaybiyah. Ini kisah asli, kisah nyata. Allahu Akbar, saya bilang udah jauh. Kami mau ke Mesir habis nih Bang Lukman. Bang Lukman kemana? Mau lanjut ke Mesir? Enggak bang, saya bilang ke Mesir ketemu lagi. Enggak, sampai sini ya. Ya Allah. Jadi waktu itu saya bilang, yang lain jamaah tuh bahagia kan foto-foto gitu kan di Hudaybiyah tuh. Saya tuh nyesal di pojok tuh. Mas, saya bilang di tempat. Jadi akhirnya saya tadabbur waktu itu tuh warung kopinya namanya Tok Haji, ketemu sama investor di tempat haji. Apa hikmahnya ya, saya bilang. Rupanya begitu Allah ngajarkan saya. Kan ketemu di tempat sa'i kan. Nah sa'i itu kan sofa marwah. Nah, ini jadi IP 3 miliar lagi nih bang. Sofa marwah bang. Kan zam-zamnya keluarnya di dekat Ka'bah di bawah kaki Ismail. Memang sofa marwah saya tuh Malaysia. Sofa marwahnya warung kopi Tok Haji. Tapi zam-zamnya Allah keluarkan di Munzalat. Mikul beras itulah jadi wasilah Allah keluarkan zam-zamnya. Jadi kadang-kadang kita tidak pernah tahu maka cuman cara Allah datangkan rezeki itu. Nah, balik lagi cerita investor Tok Haji. Setelah pulang umroh, Bang Yuliansa, sebut nama Bang. Beliau nelfon saya. Ayo kita ketemu. Saya mau balik ke Jakarta nih, jam 10 nanti. Habis SMK, udah sempat ganti baju, langsung ambil Grand Max, pergi sama Om Pi jadi saksi. Saya cerita lah, Bang, minta maaf kemarin saya umroh tuh biar tak salah sangka, umroh itu diberangkatkan orang. Saya kena berangkatkan gratis. Ya kan? Terus saya kondisi warung kopi sekarang gini, Bang, saya ceritakan lah. Masak nasi basi, jual bubur ayam 6 porsi tak laku, jual bakso enggak juga laku, gerobaknya patah, malah hampir tumbang, gitu-gitu tuh. Dramatis betul lah. Karena keberatan kuah baksonya tuh. Gerobak baksonya second, kakinya lemah, hampir tumbang. Hampir kesiram air panas. Tapi ya itu cerita, mungkin Bunda pun enggak tahu cerita ini. Karena saya tak cerita gitu. Ya cuma nangis orang ya di pojok gitu. Kok tak laku ya, kok dengan orang-orang laku. Makan bubur ada yang pernah saya bawa ke bubur Paris 1 tuh. Nah, itu dulu pengen makan bubur situ tuh harga 8.000 yang kumpulkan duit saya. Nah, begitu cerita kondisi warung kopi Tok Haji, saya bilang, Bang, saya tidak ada niat untuk lari. Nah, dengarkan kata-katanya ya. Bang, kasih saya waktu. Saya akan bayar 6 bulan atau 1 tahun. Kasih saya waktu 97 juta. Syirkah itu kan harusnya bagi untung bagi rugi. Tapi waktu itu saya tidak mau ini. Saya bilang sama investornya, saya bilang, udah bang, memang akan kita syirkah mudharabah waktu itu. Tapi saya bilang, saya biarlah ganti ya, biar saya tidak ada beban mental. Tapi boleh saya cerita bang apa yang saya lakukan? Ya kan? Saya sekarang nih bang lagi ngurus anak yatim. Nah ada sisi lain bang tentang warung kopi Tok Haji ini. Saya bilang, warung kopi Tok Haji ini judulnya jual kopi, tapi hampir setiap hari bang saya bilang ada orang datang ke warung kopi Tok Haji bawa nasi kotak, tolong antarkan ke panti ini. Tidak ada tulisan menerima sumbangan, itu tidak ada. Tolong antarkan kelambu,
abang ini yang ngurus anak yatim ya katanya ya. Saya dikasih tahu orang, katanya abang ini yang biasa ngurus-ngurus panti asuhan anak yatim. Saya bilang, ibu dari mana? Dari Alas Kusuma. Jauh dari Serdang tuh. Jadi bang, di warung kopi tuh aja tuh dulu, orang datang tuh bawa nasi kotak, bawa sarung, buku ikro, mukena, minta tolong bagikan. Saya bilang, muka aku nih macam muka kan ini kan. Nah saya ceritakan itu apa adanya sama Bang Iliansa, sekeluarga investor itu. Datang semua mereka investor-investor itu aja. Lalu kata mereka, ya udah bang, kami udah dengar cerita apa. Tapi saya bilang, saya tutup lagi dengan kisah. Kan pertama saya bilang saya mau bayar. Saya ceritakan Tok Haji, saya bilang saya tetap akan bayar. Saya tidak minta dikasihani, saya bilang saya tidak minta dimaklumi. Ini kesalahan saya, murni kesalahan saya, biar saya yang tanggung. Om itu saksi, saya akan bayar, kasih saya waktu. Untuk sekarang ini saya belum punya duit, saya bilang, tapi kasih saya akan cicil. Di luar prediksi saya lagi, kan tadi cerita Malaysia kan? Begitu saya datang di situ, ternyata Bang Iliansa pimpinan itu bilang gini, Bang, kami udah musyawarah sekeluarga. Kami juga sudah dengar apa yang Bang Lukman sedang rintis. Itu masih 2012 ya, infak beras. Saya udah dengar tentang cerita anak yatim. Maka saya mau ketemu Bang Lukman ini bukan mau nagih. Udah bebar saya kan, takut. Kami mau nyampaikan, kalau memang Bang Lukman mau fokus di dunia dakwah, mau fokus dalam amal soleh, mau fokus dalam urusan anak yatim ini, dan biar Bang Lukman fokus, utang itu kami anggap lunas. Tadi yang lagi saya, Ompi itu saksi Ompi, tanya sama Ompi. Jadi lunas lagi utang saya. 2 kan, Malaysia sama di Mangkok Haji. Maka saya sering berdoa. Kalau ketemu tuh sama keluarga besar itu, saya sering mengucapkan makasih. Masih ketemu biasa saya ngisi dia. Ada Kak Mintar sih namanya, Kak Mimin tuh, keluarga besar almarhum. Udah berapa orang udah meninggal dah keluarga besar itu. Jadi saya ingat-ingat episode itu tuh, Masya Allah. Jadi antum kalau masih hari ini punya utang, ya kan, tunjukkan itikat baik. Makanya saya kasih rumusnya, cicil semampunya, secepatnya. Ada 1 juta, transfer 1 juta. Jangan nunggu kaya. Jangan nunggu tuh kumpul duit banyak. Nggak bisa, utang tuh nggak gitu caranya. Berapa? Ada berapa? 1 juta? Cicil. 500 ribu? Cicil. Saya 4.000 ringgit, saya baru punya uang 500. Saya bawa 500 tuh saya geser. Saya tahan perut saya tahan nggak belanja. Saya beli baju lelong ya 30.000, jas 50.000. Saya beli barang-barang begitu supaya bisa melunaskan utang pergi ke Malaysia. Kumpulkan duit, nyambung saya, keteng, Pontianak, Kucing naik bis, dari Kucing baru ke Kuala Lumpur. Pesawatnya domestik kan, lebih murah. Gitu cara saya Bang Kakak. Nah kalau ada pelajaran yang baik-baik yang bisa Bang Kakak ambillah. Mudah-mudahan apa yang saya ceritakan ini jadi manfaat. Dan mudah-mudahan abang kakak yang punya utang cepat lunas utangnya. Ya, cepat lunas utangnya. Dikasih Allah rezeki yang banyak, yang berkah, yang berlimpah. Cicil semampunya secepatnya. Habis sholat nih ada 20.000 cicil. Ada 50.000 cicil. Takutnya nanti malaikat maut. Ada yang masih punya utang sini? Ada? Nah, doa ya sama Allah ya supaya cepat lunas. Nanti mana Bang Jer kasih tahu sama komisaris utama, termasuk di internal kita juga di Bahagia Pictures harus kita list siapa yang punya utang masih. Itu salah satu SOP saya ngawal sebuah pergerakan. Jadi kalau di Munzalan itu Bang, Beb, itu saya list gitu. Siapa tim saya yang punya utang. Karena dia masuk dalam asnaf ghorimin. Supaya nanti kita tahu oh dia nih punya utang. Sehingga kalau misalnya kita kasih ihsan atau kasih gaji atau kasih apa itu, kita bisa tahu. Kita prioritaskan. Asal dapat duit, kita langsung bilang, Bang, abang prioritas bayar utang dulu. Nah gitu kalau kami di Munzalan. Maka hutang itu menjadi salah satu pertanyaan wajib kan dalam rekrutan di internal Munzalan. Tolong dimasukkan di hal yang prinsip internal, tim internal. Jadi ketika nanti kita berbisnis, berusaha, siapa tahu ada tim kita yang punya utang, perusahaan ini menjadi salah satu wasilah Allah letakkan rezeki jadi lunas utang. Gitu ya, kita gitu buka bisnis, buka usaha. Mudah-mudahan ada manfaatnya Bang Kakak. Dari tadi orang nanya tulisan apa di baju saya nih. Ini tulisannya Allah Maha Baik. Doa di bawahnya doa istikharah. Ya Allah, jika hal ini baik menurut Engkau, tolong dekatkan dan tolong mudahkan. Ini memang tulisannya bergelombang ini Abang Kakak ya.
Memang bentuknya ini agak gelombang gitu ya, harap maklum ya, tidak lurus. Tapi jika hal ini tidak baik menurut Engkau ya Allah, tolong jauhkan dan ganti dengan yang lebih baik. Ini doa istikharah. Kalau ini tidak baik, tolong jauhkan dan ganti dengan yang lebih baik. Inilah tulisan dari baju kaos yang bergelombang. Ini gambarnya gambar lebah. Allah Maha Baik. Logonya heksagonal. Ini passwordnya Munzalah. Ngambil yang baik-baik, keluarkan yang baik-baik, ya kan? Hinggap di tempat yang baik, juga membawa kebaikan. Hinggap di satu pohon, tidak merusak pohon yang dihinggap. Itu prinsip orang beriman kata Rasulullah. Maka saya berharap anak-anak saya, santri-santri saya, keluarga besar Masjid Kapal Munzalah itu jadilah seperti lebah. Karena itu dulu tagline saya, be like a bee. Zaman saya dulu jadi wali kelas, waktu dulu wali kelas 4F di Gontor, tagline saya be like a bee. Bahagia Pictures, be like a bee. Jadilah seperti bee. Qadarullah sekarang punya saudara bee klinik, ya kan? Be like a bee. Jadilah. Punya adik bee, Habibi. Agak maksud ya. Bee. Enggak ada maksudnya. Abi kalau awal bulan, akhir bulan Ubi. Be like a bee. Bahagia Pictures, be like a bee. Film kebaikan, ya kan? Konten kebaikan, narasi kebaikan, be like a bee. Jadilah seperti itu perintah Rasulullah. Kalau hinggap tidak merusak, pindah ke satu pohon, dia bawa kebaikan ke pohon yang baru. Itulah lebah. Makanya di password atau kata kunci di Munzalah itu heksagonal. Sampai nama PT-nya kan PT Heksa Berkah katulis di bawah. Jadi di balik bentuk heksagonal itu atau segi 6 itu saya udah rancang sejak dulu kali. Inilah prinsip hidup yang saya pegang dari zaman saya masih bujang dulu. Be like a bee. Jadilah seperti lebah. Kalau datang itu tidak rusak. Makan tempat orang, ya kan? Tahu diri lah kita. Kemaskan, ya kan? Kunci mobilnya, BPKB-nya gitu. Oh, enggak gitu ya. Jadi benar-benar berkemas ya dah. Bersih-bersih ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Abang kakak, doakan saya, doakan istri saya Bunda Uu, doakan kami sekeluarga, doakan anak-anak saya, doakan Wawa, mama saya, doakan ibu saya di Lampung, doakan kami sekeluarga besar Masjid Kapal Munzalah, adik-beradik saya selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Begitu juga doa saya untuk abang kakak semuanya. Semoga kita semua dalam lindungan dan kasih sayang Allah, dilunaskan hutangnya, disembuhkan penyakitnya, diangkat Allah derajatnya, dimudahkan dalam semua urusannya. Dan mudah-mudahan Allah bukakan pintu-pintu rezeki kita, Allah bukakan pintu-pintu kebaikan kita, Allah bukakan pintu-pintu amal soleh untuk kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Terima kasih banyak abang kakak yang undang. Mohon doanya ya, kami hari ini satu keluarga berangkat. Tolong doakan semoga perjalanannya dijaga Allah, dilindungi Allah. Abang kakak juga semuanya yang punya aktivitas, yang punya kegiatan hari ini, semoga Allah mudahkan, Allah lancarkan, Allah kasih perlindungan terbaik, Allah bukakan pintu-pintu rezeki baru, ya, yang banyak, yang halal, yang berkah, tanpa harus bermaksud kepada Allah. Sekali lagi saya bilang, yang punya utang, semoga Allah lunaskan utangnya, Allah bukakan pintu-pintu rezeki yang baru, yang banyak, yang halal, yang berkah, tanpa bermaksud kepada Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum Bapak Kakak. Terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.